Oke, ini kita jumpa lagi di Android Studio under Linux. Jika pada tutorial sebelumnya saya ajak teman-teman untuk modifikasi source code ya, yang sudah jadi kita comot source code dari banyak tempat, kemudian kita gabung, kita modif, kita kurangi menjadi sebuah aplikasi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Itu adalah cara normal. Sedangkan di sini akan saya jelaskan satu persatu, paling tidak supaya kita paham beberapa basic Flutter atau Dart ya. Ini kita coba dulu create new Flutter project. Flutter application, next. Kita kasih nama tutorial 02. Description-nya tutorial 02 Flutter application, next. com.rindu.tutorial 02 finish. Kita panggil emulatornya. Nah, ini sudah saya buatkan dua emulator. Kalau yang pada tutorial pertama dulu saya rasa terlalu kecil ya. Ini saya buatkan yang agak besar, yaitu Pixel 3 XL. Kita lihat di sini definisinya. Kalau yang kemarin itu Pixel 2 API R ya, resolusi 1080, lebarnya kali 1920. Ini sekarang saya buatkan emulator yang 1440 kali 2960. Ini yang kita pakai nanti ya. Oke, kita pilih yang Pixel 3 XL. Nah, setelah kita create new Flutter project tadi, kan terbentuk main Dart ini ya, dengan kondisi sudah ada template-nya ya. Ini kita hapus saja supaya kita bisa mulai dari kosongan ya. Yang pertama adalah kita import material Dart. Seperti ini ya. Jadi material Dart ini adalah library ya, yang isinya adalah widget-widget yang nanti akan sering kita pakai dalam membangun sebuah aplikasi mobile ya. Kalau di pemrograman desktop kita kan seringnya menyebut dengan kontrol ya, atau setelah kita pindah ke web, walaupun di desktop web programming itu kita sudah mulai sering menggunakan istilah widget. Nah, di mobile programming ini istilahnya adalah widget. Itu mewakili dari kotak isian atau kotak pilihan atau tombol atau tampilan-tampilan yang lain, itu adalah widget. Nah, perlu saya tunjukkan reference ya. Jadi semacam petunjuk cara penggunaan kelas-kelas di Flutter. Itu hampir semua bahasa pemrograman mempunyai dokumen seperti ini ya. Baik itu C++, Pascal, JavaScript, PHP, Java, dan sekarang Flutter ya, Python mungkin. Itu semuanya mempunyai dokumen seperti ini. Misalnya kita ingin melihat kelas material Flutter, nanti akan ketemu sebuah website yang resmi ya, API Flutter Dev. Ini kita klik. Nah, ini adalah penjelasan dari material class yang kita pakai nanti. Di dalam material class ini ada banyak subclass ya. Ini ada 100 lebih. Jadi subclass dari material class ini adalah widget-widgetnya. Ada alert, dialog, ada align, ada action, macam-macam. Di antaranya nanti ada text field yang mau kita pakai nanti ya, sama button bar ini ya, di huruf T. Nah, ini text field. Ini adalah definisi atau penjelasan dari text field, deskripsi ya. Nah, kalau kita di dalam deskripsi yang ada di dokumen resmi ini nggak menemukan contoh-contoh yang kita inginkan, mungkin terbatas ya, kita lihat di dokumen-dokumen lain yang lebih kompleks seperti di Stack Overflow atau Medium dan lain-lain ya. Tapi awalnya kita lihat di sini dulu sudah cukup. Ada banyak tadi ya, hampir 100 lebih ya. Kita butuh waktu untuk mencoba semuanya sesuai kebutuhan kita. Kalau kita lebih berkecimpung di animasi mungkin ya, jadi mungkin widget-widget yang berhubungan dengan animasi. Kalau kita lebih berkecimpung dengan dunia Office ya nanti widget-widget yang kita gunakan adalah widget-widget yang erat kaitannya dengan Office, seperti scroll bar ya, list view dan lain-lain.
Tapi kalau teman-teman sudah mempunyai pengalaman dengan salah satu bahasa pemrograman, terutama C++, nanti mestinya akan lebih mudah untuk memahami tiap-tiap kelas yang ada di sini, karena mirip ya. Mungkin perbedaannya terletak pada mindset saja, bahwa C++ itu mindsetnya adalah untuk membangun aplikasi di desktop, sedangkan Dart ini ya, dengan Flutter-nya ini membangun aplikasi di mobile apps. Oke, setelah kita sedikit memahami tentang kelas-kelas material Dart ya, kita langsung masuk kembali ke main Dart tadi ya. Kita sudah import material Dart. Kemudian fungsi pertama yang kita panggil sama dengan di C++, yaitu void main ya. Nah, programnya nanti manggil pertama kali itu di main. Fungsi main itu kita ada fungsi atau method ya. Method namanya run app. Ini kita create material app. Di dalam material app itu ada home, property home. Itu kita create new home page. Setelah fungsi main ya, kemudian yang harus kita definisikan adalah fungsi atau kelas homepage. Kelas homepage. Ini kita turunkan dari stateless widget. Selain stateless widget itu ada namanya stateful widget. Yaitu nanti kalau kita membuat aplikasi yang tampilannya itu cenderung berubah-ubah, dinamis ya. Untuk saat ini kita membuat aplikasi simple yang tampilannya statik, kita gunakan stateless widget. Jadi nanti kita membuat aplikasi sederhana seperti kontak, di mana ada isian untuk first name, last name, dan phone number. 3 itu aja ya. Nanti kita tutorial berikutnya kita gunakan widget-widget yang lebih kompleks. Nah, homepage ini di dalamnya kita create widget satu lagi, yaitu scaffold. Scaffold ini adalah widget di bawahnya stateless widget. Ini yang lebih sudah mulai modelnya mirip mirip JavaScript ini ya. Jadi berlapis gitu ya. Jadi ada semacam widget utama itu, kemudian nanti di dalamnya ada widget baru lagi, dalamnya ada lagi, semakin kecil seperti itu ya. Mirip JavaScript ya. Jadi scaffold ini untuk menampung widget-widget yang standar seperti text field, button gitu ya. Sedangkan kalau kita ingin membuat tampilan-tampilan yang lebih dinamis ya, tidak beraturan, itu nanti kita gunakan kontainer ya. Itu belum saya coba, kita coba dulu yang scaffold ini ya. Di dalamnya scaffold ini ada properti namanya app bar. App bar ini buah kotak di atas untuk judul gitu ya. Ini juga ada objeknya. Di dalam objek app bar ini ada properti title. Ini kita kasih tutorial. Yang kedua, Flutter main page. Kemudian backgroundnya bisa kita set, misalnya blue, ya biru. Setelah app bar ada lagi properti dari scaffold ini adalah body. Nah, body ini banyak pilihan juga, ada beberapa. Ada center, ada align, ada apa lagi tadi, kita bisa lihat di reference tadi ya kalau kita mau. Yang cocok tadi saya ambil adalah align. Nanti ada alignment-nya, kita gunakan alignment yang rata atas ya. Seperti ini. Kemudian dari align ini mempunyai child. Childnya ini biasanya kolom ya, kolom seperti ini. Kolom ini adalah widget yang menempatkan widget-widget lain ya. Dalam kolom itu ada banyak widget nanti, array yang susunannya ke bawah ya.
Jadi kalau mobile app itu kan scrollnya ke bawah ke atas ya, jarang ke samping ya. Jadi yang sering kita gunakan adalah kolom nanti. Selain kolom ada row juga, seperti ini. Yang kita gunakan adalah kolom. Tapi sebelum masuk kolom, kita pasang dulu child namanya padding. Nah gini, padding ini untuk memberikan spasi. Jadi supaya kolom tadi tidak terlalu mepet dengan pinggiran HP. Ada spasinya antara pinggiran HP. Itu kita kasih kelas child padding, widget padding ya. Propertinya ini. Nah, baru masuk ke child utama, yaitu kolom. Setelah kita membuat stateless widget, scaffold, kemudian padding, baru masuk ke widget utama, yaitu kolom. Ini kolom-kolomnya itu nanti apa? Child-childnya itu nanti kita atur agar mepet ke atas dan ke kiri. Itu istilahnya di sini adalah main axis start. Baru masuk ke properti utama yaitu children berupa array. Nah, ini ada text field. Ada nanti 3 text field, yaitu text field untuk first name, kemudian last name dan phone number. Kita buat dulu yang first name ya. Controller ini adalah properti untuk menyimpan objeknya, objek dari text field ini, yaitu first name ctrl. Saya kasih nama first name ctrl ya. Ini dia dikasih tanda merah, ini berarti syntax error ya, belum dideklarasikan dan didefinisikan. Itu kita deklarasikan di sini menggunakan tipe data final. Objeknya text editing controller. Nah, enaknya di Flutter atau di Android Studio ya, dan IDE terbaru yang lain, misalnya PyCharm atau Visual Studio Code, itu mereka nggak perlu lagi yang namanya compiler. Beda dengan IDE yang lama dulu ya, ada tombol di sini, tombol compile gitu ya. Itu kita klik compile, dia akan memeriksa kebenaran dari cara penulisan sintak. Kalau di IDE yang baru ini nggak langsung, dari kita ngetik langsung diingatkan sama dia. Kayak tadi kan kita ngetik fnm ctrl ya, itu kan belum saya definisikan ya, langsung dierorkan sama dia. Jadi nggak ada tombol compiler, adanya langsung build nanti. Kalau build itu mengecek keterkaitannya dengan library-library yang ada. Nah, ini kita deklarasikan juga sekalian last name ya. Final ini tipe data untuk variabel yang sekali pakai. Ini nggak ada di JavaScript atau C++ ya, ini cuma ada di Dart. Kalau keseluruhan dari source code-nya bisa lihat di sini. Ini kan ada cawang, ini berarti sudah benar. Analisis complete, no problem, small ya. Nah, tadi apa tadi? Text field controller. Oh iya, ada lagi yang perlu saya sampaikan di sini. Kalau di JavaScript ya, itu kan setelah properti terakhir itu nggak boleh ada koma seperti ini, harus gini. Di sini nggak masalah. Ini sangat memudahkan sekali karena ini sering sekali salah di JavaScript. Kalau di sini nggak masalah. Nah, setelah controller adalah decoration. Decoration ini menentukan ini ada hint text. Jadi hint text ini adalah bukan label ya. Kalau kita di desktop kan ada kotak isian, terus di sebelah kirinya atau di atasnya ada label ya. Kalau di mobile apps itu kurang praktis ya, karena layarnya mobile app kan kecil. Jadi dia menggunakan hint text. Di dalam teksnya, isiannya itu ada first name-nya nanti. Ada labelnya di situ. Setelah kita isi, hint text tadi menghilang. Nanti kita lihat setelah running ya. Untuk yang last name kita copy karena persis ya, mirip. Kemudian yang phone number
Nah, yang phone number ini ada bedanya dikit ya, yaitu kita tambahkan keyboard type. Jadi yang first name sama last name tadi kita ngisi huruf ya, keyboardnya standar, sedangkan untuk phone number ini keyboardnya nanti cuma angka-angka saja sama tanda minus dan titik atau titik 2, simbol-simbol yang sering kita pakai di nomor telepon. Children-nya ada 3 tadi ya, tambahan lagi nanti ada button, tombol ya. Ini kita gunakan kelas button bar. Nah, button bar ini juga pakai alignment center ya, jadi rata tengah. Button bar juga mempunyai properti namanya children ya, kan banyak button ya, namanya bar itu adalah kumpulan button, kumpulan tombol. Ini cuma kita buat 2, yaitu OK dan cancel. Kelasnya namanya flat button. Ada macam-macam, nggak cuma flat aja, tapi saya suka yang flat button. Ini propertinya child text, OK. Kemudian colornya untuk yang OK blue ya. Kemudian ada properti namanya on press ya, ini fungsi. Nah, nanti dalam on press ini ada fungsinya, bisa kita atur di sini nanti. Yang kedua adalah flat button untuk cancel. Kita buat red aja ya, merah ya. Nah, untuk yang cancel ini mudah aja, kita kosongi tiga-tiganya kontrol tadi ya. FNM kontrol kita kosongi, gini aja, clear. LNM kontrol, clear. Kemudian PNM kontrol, clear. Beres. Sedangkan yang flat button kita menampilkan isinya di semacam dialog box gitu ya. Ini namanya di sini show dialog. Return show dialog. Ini konteksnya konteks. Kemudian di dalamnya show dialog ini kita buat alert box. Alert dialog. Dia punya properti namanya konten. Ini kita isi nanti di sini misalnya halo gitu ya. Tapi nggak kita isi halo, nanti kita isi isinya text field, first name, last name, dan phone number. Kita olah di sini sebelum return ini. Kita buat variabel mname, fnm, text plus lnm. Sama kayak di PHP atau di JavaScript ya, kita bisa pakai plus gini ya, mudah ya. Kalau di plus yang lama nggak bisa gini, harus pakai strcat, fungsi strcat itu ribet ya. Di sini gampang, tinggal langsung pakai plus bisa. Ini ada garis hijau ini ya, ini the value of the local variable mname is not used, ini cuma warning aja, kita abaikan nggak apa-apa ini. Kalau merah itu error, kalau hijau ini warning aja. Nah, ini enaknya di Flutter ini malah lebih praktis daripada PHP dan JavaScript ya. Kita bisa pakai seperti ini. Nah, gini. Jadi dalam satu string langsung. Ini dengan nomor telepon kita taruh bawahnya ya.
Jadi ini sebuah string langsung dia, cuma diformat di dalamnya gitu aja. Formatnya seperti itu, variabel menggunakan $. Kemudian nanti mname ini kita tampilkan di sini. Oke, nggak ada yang error ini ya. Ini merah, ini error karena belum ada titik komanya ini. Ini juga. Kemudian ada lagi nggak? Udah nggak ada. Ini sudah oke ya. Cuma ada warning tadi, nggak masalah. Sekarang coba kita running. Jadi mirip dengan aplikasi kontaknya. Awalnya aja 3 isian awal, yaitu first name misalnya David Hermansyah, phone numbernya 081 6943 6943, nomor cantiknya. Kita oke. Nah, muncul seperti ini. Kalau kita cancel ya, dia langsung membersihkan text fieldnya seperti ini. Oke.